Assalamualaikum saudara-saudaraku semua. Kali ini saya akan berbagi tentang analisis regresi linear. Regresi linear adalah sebuah pendekatan linear untuk mengetahui hubungan antara variabel respon atau yang disebut dengan dependent variable dan variabel penjelas atau explanatory atau juga disebut prediktor atau juga disebut independent variable. Tujuan dari regresi linear adalah untuk memprediksi atau untuk mengestimasi dampak dari sesuatu atau untuk mengetahui hubungan antara dependent dan independent variable. Sebagai contoh di sini, untuk mengetahui tinggi badan dengan menggunakan berat badan. Yang kedua di sini adalah ingin mengetahui tingkat pendapatan dengan menggunakan faktor-faktor mungkin sosioekonomik. Yang ketiga di sini contohnya adalah hubungan antara lamanya jam belajar terhadap indeks prestasi. Nah, ini pada grafik pertama ini adalah regresi linear model. Ini Y sama dengan A plus BX. Dan yang lain ini adalah model non-linear. Ini adalah kuadratik, model kuadratik. Nah, bisa dilihat di sini itu pangkat 2 X-nya. Yang ini adalah model kubik di pangkat 3. Yang ini adalah model eksponensial. Yang ini adalah model logaritma. Yang ini adalah model inverse. Tentunya selain ini masih ada banyak sekali model-model non-linear. Nah, ini adalah model regresi linear. Yang atas adalah simple regresi linear atau regresi linear sederhana, di mana hanya terdapat satu prediktor. Ini 1X. Sedangkan yang di bawah adalah regresi linear berganda. Karena terdiri lebih dari 1X. Lebih dari satu prediktor. Bisa 2, 3, ataupun seterusnya. Untuk independen, ini datanya adalah data metrik atau data continuous. Bisa juga disebut data interval atau rasio. Sedangkan untuk respon, untuk dependent, itu juga menggunakan data continuous, interval, atau rasio. Nah, di dalam regresi linear terdapat dua hal yang penting. Yang pertama yaitu slope, yang kedua adalah intercept. Apa itu slope? Slope menunjukkan peningkatan atau penurunan pada respon, pada Y, untuk setiap peningkatan atau penurunan 1 unit pada X atau pada independent variable. Sedangkan intercept menunjukkan nilai Y atau nilai prediksi ketika nilai X ini adalah 0. Kemudian bagaimana cara untuk mengestimasi slope dan intercept? Nah, ini ada formula. Yang pertama untuk memprediksi slope yaitu dengan menggunakan sum of square XY dibagi dengan sum of square XX. Nanti akan kita berikan contoh untuk mempermudah dalam memahami. Yang kemudian yaitu bagaimana untuk memprediksi intercept. Di sini kita formulanya adalah Y bar minus slope head kali X bar. Nah, di mana SSXY ini formulanya seperti ini, yaitu total dari XI minus X bar kalikan YI minus Y bar. Begitu juga dengan SSXX, yaitu sigma XI minus X bar kuadrat. Dan N adalah jumlah sampel. Nah, di sini ada data, ini ada
data tentang biaya iklan. Ini adalah biaya iklan sebagai X, sebagai prediktor, dan ini adalah keuntungan penjualan. Di sini adalah bulan, ini bulan pertama. Pengeluaran untuk iklan 1 kali $100 ya, $100 berarti $100, penjualannya $1.000. Bulan kedua menggunakan $200 biaya iklan dan menghasilkan penerimaan sebesar $1.000. Yang ketiga menggunakan biaya iklan menghabiskan sekitar $300 dan mendatangkan keuntungan sebesar $2.000 dan seterusnya. Di sini kita mengambil 5 observasi karena sebagai contoh ya, sehingga kita mementingkan dalam pemahaman, bukan jumlah data. Oke, sebelumnya saya ingin memberi contoh untuk melaksanakan registrasi dengan menggunakan SPSS. Di sini saya mencoba untuk menggunakan dua cara. Yang pertama manual, yaitu dengan menggunakan Excel. Intinya adalah kita menggunakan cara manual, kita ingin mengetahui bagaimana nilai-nilai itu diperoleh, hasil itu diperoleh. Jadi kita mementingkan proses. Sedangkan SPSS di sini digunakan untuk mengecek kebenaran dari perhitungan manual. Oke, jadi di sini ada data. Yang pertama yaitu biaya iklan. Tadi biaya iklan. Yang kedua yaitu penerimaan. Ini dalam dolar. Dan ini datanya. Kemudian kita analyze. Kita regression linear. Ini biaya kita masukkan ke independen, sedangkan penerimaan kita masukkan ke dependen. Kita klik statistik, kita klik estimate, kita klik confidence interval, model fit, kemudian collinearity, Darwin-Watson. Nanti kita jelaskan semua ini. Oke, kemudian untuk save, kita ingin mendapatkan residual. Kita klik di sini, oke. Kemudian option, tidak perlu. Nah, di sini ada beberapa metode. Yang pertama enter itu manual kita kita melihat hasil yang sesungguhnya. Kemudian ini ada stepwise. Stepwise ini membantu ketika kita mempunyai data yang memiliki banyak variabel, sehingga sistem akan membantu mana variabel yang signifikan dan tidak signifikan. Di sini stepwise akan bisa membantu dalam membuat model yang terbaik. Nah, untuk belajar kita menggunakan enter. Oke, dan kita oke-kan. Dan ini hasilnya, teman-teman. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Yang pertama kita ingin mendapatkan slope dan mendapatkan intercept. Oke. Kita masukkan XY di sini. Kemudian kita menghitung rata-rata. Ini X rata-rata, ini Y rata-rata. Kemudian kita hitung X dikurangi X rata-rata dan Y dikurangi Y rata-rata. Selanjutnya kita hitung X kurangi X rata-rata kuadrat. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita hitung X kurang X kuadrat kalikan Y kurang Y kuadrat. Ini kali ini. Dan ini hasilnya. Kemudian kita masukkan ke formula untuk slope, yaitu SSXY, yaitu ini. Jumlah ini 7 dibagi SSX, yaitu ini 10 ini.
Sehingga slope yang kita peroleh adalah 7 dibagi 10 sama dengan 0,7. Sedangkan untuk intercept Y rata-rata ini 2 dikurangi slope 0,7 dikalikan X rata-rata 3, sehingga hasilnya negatif 0,1. Nah, kita cek dengan hasil yang dari SPSS yang tadi, ini slope sama, dan ini untuk intercept sama hasilnya. Sehingga kita tahu dari mana angka-angka diperoleh dengan menggunakan perhitungan manual seperti ini. Dan ini apabila kita plotkan ke dalam grafik akan berbentuk seperti ini. Nah, ini garis regresi. Ini observasi pengamatannya. Dan ini persamaan regresi yang kita peroleh. Selanjutnya kita pengen menilai untuk kecocokan model atau model fit. Yang pertama menggunakan R-square, yang kedua menggunakan F-test. Ya, di sini kita menggunakan R-square. Ini adalah garis regresi. Ini adalah actual value atau observasi. Ini adalah rata-rata, Y rata-rata. Yang pertama kita ingin mengetahui sum of square total, yaitu variasi pada keseluruhan, yaitu Y pengamatan dikurangi dengan Y rata-rata. Berarti ini dikurangi sini, dikuadratkan. Ini namanya variasi total. Kemudian kita ingin mengetahui variasi regresi atau variasi pada model. Nah, rumusnya adalah jumlah dari Y hat atau Y prediksi dikurangi dengan Y rata-rata kuadrat. Ini. Kemudian SSE yaitu variasi error atau sum of square error. Ini diperoleh dengan menggunakan Y pengamatan dikurangi Y prediksi kuadrat. Nah, ini. Apabila kita gabungkan, maka total variasi adalah total variasi regresi, ini regresi, tambah total variasi pada error. Sehingga R-square ini diperoleh dengan menggunakan variasi pada model dibagi dengan variasi total. Tentunya semakin mendekati 1, model yang kita punya semakin bagus atau semakin menunjukkan variasi yang ada pada respon itu memang benar-benar dari model atau dari data kita. Sedangkan error ini mungkin disebabkan karena faktor-faktor yang lain, mungkin variabel yang tidak include di sini, atau mungkin waktu pengambilan yang kurang baik. Sehingga semakin besar R-square maka model akan semakin bagus. Dan nilai yang paling bagus adalah 1, artinya 1 ini 100%, yang paling rendah adalah 0. Coba kita lihat di sini. Nah, ini variasi pada model regresi, yaitu Y hat kurangi Y bar kuadrat. Nah, ini totalnya, total variasi 4,9. Ini variasi error 1,1 dan ini ada variasi total 6. Sehingga R-square adalah variasi regresi dibagi variasi total. 4,9 dibagi 6 yaitu 0,81,6 atau 81,66%. Variasi yang ada pada respon pada Y dapat dijelaskan oleh prediktor sebanyak 81,67%, sedangkan sisanya sekitar 18,4% itu karena error di sini.
karena faktor yang lain yang tidak dapat dijelaskan pada model ini. Sehingga dan ini hasil SPSS, ini hasil manual dan hasilnya sama. Kemudian untuk mengukur kecocokan model yang kedua yaitu dengan menggunakan F-test. Nah, ini adalah ANOVA table. Jadi yang pertama tadi adalah model regresi, kemudian model error, dan ini adalah total. Ini adalah degree of freedom atau derajat bebas. Untuk regresi ini menggunakan jumlah dari independen variabel. Sedangkan untuk error ini jumlah pengamatan dikurangi independen variabel dikurangi 1. Sedangkan untuk total yaitu jumlah pengamatan kurangi 1. Ini sudah saya jelaskan tadi, SSR, SSE, dan SST. Dan ini MS adalah mean of square, jadi rata-rata variasi pada model, yaitu rumusnya yaitu SSR dibagi dengan degree of freedom. Ini juga sama, sum of square dibagi dengan degree of freedom. Dan F test diperoleh dengan MSR dibagi MSE. Dan nanti bisa dibandingkan dengan F tabel atau bisa diukur p-value-nya. Nah, ini coba saya hitung secara manual. ANOVA table yaitu 49116. Ini ada 1 independen, ini ada 5 dikurangi 1 kurangi 1 3, dan maaf seharusnya ini 4 ya. Ini saya salah, ini 5 kurangi 1 4. Untuk MS 4,9 dibagi 1, dan ini untuk MS yang error 1,1 dibagi 3. Dan untuk F-test 4,9 dibagi 0,336, ini hasilnya 13,36. Sedangkan untuk F tabel atau critical value-nya yaitu 7,7. Sehingga karena F statistik lebih besar dari F tabel, sehingga model ini accepted, artinya model ini diterima karena variasi di sini itu memang disebabkan oleh dapat dijelaskan oleh independen variabel, bukan karena error. Kita cocokkan dengan di sini, F statistiknya sama. Kemudian kita ingin menghitung standar error of estimation. Standar errornya yaitu akar dari MSE, yaitu akarnya ini, yaitu 0,606. Nah, kita lihat di sini, ini sudah sama dengan yang di SPSS. Kemudian kita ingin menguji koefisien regresi atau slope. Apakah slope atau ini biaya iklan, apakah benar-benar berpengaruh terhadap penerimaan secara signifikan atau tidak. Caranya yaitu dengan menggunakan t-test. Nah, di sini T sama dengan slope dibagi standar error dari slope tersebut. Untuk slope kita sudah punya 0,7, sedangkan untuk standar error slope kita belum punya, sehingga kita hitung dulu dengan menggunakan formula ini, yaitu standar error slope sama dengan standar error estimation dibagi dengan akar sum of square x. Untuk standar error estimation kita sudah punya sebelumnya, yaitu 0,606. Sedangkan untuk akar SSXX kita hitung di sini. Kita punya hasilnya 10, itu akar 10 sama dengan 3,16. Sehingga standar error slope yaitu 0,19. Nah, ini sudah sama hasilnya dengan yang di SPSS. Kemudian kita masukkan di sini T sama dengan slope 0,7 dibagi standar error 0,191, hasilnya
3,656. Nah, ini juga ada sama. Untuk di T tabelnya yaitu 3,18, sehingga T statistik lebih besar dari T tabel. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa untuk variabel prediktor di sini signifikan berpengaruh terhadap penerimaan. Nah, signifikansinya 0,035. Kemudian kita ingin menghitung confidence interval dari slope tersebut. Nah, rumusnya adalah slope plus minus signifikan level, yaitu misalnya 5% kali standar error slope. Karena memang nilai di sini slope 0,7 itu ibaratnya tidak statis ya, karena ini adalah statistik, jadi memang ada naik turunnya. Tetapi sudah kita estimasi naik turunnya. Nah, itu yang dinamakan dengan confidence interval. Di sini kita sudah punya slope 0,7, standar error slope 0,19, T 5%, yaitu 3,18. Kita mendapatkan ini. Kalau dengan Excel yaitu dengan ini, mengetik ini. T distribution to tail 3, yaitu degree freedom error 3, kemudian 5% yaitu significant level. Sehingga untuk upper confidence interval yaitu kita dapat menghitung 0,7 ditambah 3,18 dikalikan 0,19, sehingga hasilnya 1,307. Nah, ini sudah sama dengan yang di SPSS. Untuk lower confidence interval yaitu 0,7 dikurangi 3,18 dikali 0,19, yaitu 0,09. Nah, ini sudah sama. Kemudian yang terakhir kita perlu melaksanakan tes asumsi klasik. Yang pertama yaitu bahwa error residu atau error itu berdistribusi normal. Untuk mengetes kita bisa menggunakan beberapa metode, bisa menggunakan grafik atau bisa menggunakan Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov atau Jarque-Bera. Nah, ini saya di sini menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Oke, akan saya coba di sini menunjukkan. Ini sudah kita peroleh residualnya karena tadi kita sudah menceklis ya kita tadi. Nah, kita udah checklist residual, kita udah save di sini sehingga keluar ini. Kemudian setelah memperoleh residual, kita klik analyze, descriptive, kemudian explore. Kita masukkan residual. Ini kita checklist normality plot. Ini continue, kemudian oke. Nah, di sini kita bisa mendapatkan tes Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nih. Kita kembali ke PowerPoint. Karena ini lebih besar dari 0,05, maka data ini normal. Sama pada Shapiro-Wilk juga data nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan lolos uji error normal distribusi error. Kemudian yang kedua yaitu tidak ada multicollinearity. Apa itu multicollinearity? Multicollinearity adalah hubungan correlation yang kuat di antara independent variabel. Jadi nilai R-square tinggi bukan karena pengaruh independen ke dependent, tapi karena memang terjadi hubungan yang erat di antara independent variabel. Untuk mengujinya kita ada dua pendekatan, yaitu dengan nilai VIF, variance inflation factor, atau bisa menggunakan
correlation matrix. Nah, kalau menggunakan FIF ini ada yang mengatakan lebih dari 10 maka terindikasi multicollinearity. Tetapi banyak juga yang mengatakan FIF value itu 3. Lebih dari 3 sudah dianggap multicollinearity. Ada lagi yang mengatakan 5. Jadi tergantung kita mengambil referensi yang mana. Kemudian jika menggunakan korelasi matrik, maka nilainya adalah 0,8. Jika lebih dari 0,8, maka sudah dianggap terjadi multicollinearity. Dan ini hanya dilakukan jika kita menggunakan multiple linear regression atau regresi linear berganda sehingga mempunyai X lebih dari 1. Jika hanya dalam simple linear regression maka tidak perlu menguji multicollinearity. Nah, ini bagaimana caranya? Anggap kita mempunyai multiple linear regression. Kita punya 2 independent variabel yaitu X1 dan X2. Kita ingin menghitung FIF untuk X1, maka kita buat model X1 sama dengan konstanta tambah B2 X2, beta 2 X2. Dan kita dapat R2, kita ambil R2 dan kita masukkan formula ini. 1 dibagi 1 kurangi R2. Maka nilai FIF akan kita peroleh. Begitu juga dengan X2-nya. Assumpsi yang ketiga adalah tidak ada autokorelasi atau residual itu adalah independen, jadi tidak berhubungan antar error. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan menggunakan tes Darwin-Watson. Ini formula tes Darwin-Watson yaitu seperti ini. Darwin-Watson sama dengan selisih error atau delta error kuadrat, yaitu sigma delta error kuadrat dibagi sigma error kuadrat. Nah, ini kita sudah mencoba menghitung secara manual. Nah, ini error adalah ini, dan ini adalah delta error atau selisih error, dan kita kuadratkan ini. Dan ini jumlahnya. Sedangkan ini error sendiri langsung kita kuadratkan. Dan ini jumlahnya. Sehingga D sama dengan 2,76 dibagi 1,1 dan hasilnya 2,509. Nah, ini 2,509 sama dengan yang di SPSS. Dan bagaimana cara kita menginterpretasikan? Darwin-Watson statistik harus di antara 1,5 dan 2,5 untuk independen observasi. Menurut Carson 2012, sehingga ini sudah diambang autokorelasi. Kemudian yaitu homoscedasty atau artinya adalah bahwa varians pada error itu adalah konstan. Bagaimana cara mengujinya? Yaitu dengan menggunakan park test, Gleiser test atau W-test. Nah, ini untuk park test formulanya seperti ini. Ini untuk Gleiser test formulanya seperti ini. Dan ini adalah cara untuk menginterpretasi. Jika setelah kita running model itu terdapat koefisien regresi yang signifikan pada slope, maka terindikasi heteroscedasty. Namun jika tidak signifikan, maka asumsi homoscedasty terpenuhi. Dan ini adalah W-test, ini formulanya. Nah, ini cara menginterpretasinya itu dengan mengalihkan jumlah sampel dan R-square-nya. Kemudian kita bandingkan dengan nilai dari critical value.
Oke, kita praktekkan. Pertama kita perlu memutlakan dulu ini tanda ini. Kita coba Gleiser test ya. Dimutlakan dulu nilainya, yaitu caranya dengan transform compute, kita namai absolute error. Kita cari ini absolute, kita isikan ini unstandardized residual dan oke. Maka kita akan peroleh nilai absolut dari error. Kemudian kita analyze, kita regresi, ini kita keluaran, kita ganti dengan absolute error. Oke, dan kita run. Nah, di sini kita dapat melihat nih, nilai signifikansinya 0,434 dan ini lebih dari 0,05, sehingga asumsi homoscedasty terpenuhi atau tidak terjadi heteroscedasty. Dan terakhir ini untuk sampel size. Jadi simple regression dapat efektif dengan ukuran sampel 20 apabila hanya menggunakan satu independen ya. Tapi kalau lebih, di sini ada lagi bahwa rasio minimum berarti ini tidak rekomendasi bahwa jumlah pengamatan 5 apabila jumlah independen variabelnya 1. Tetapi yang baik itu adalah minimal 15 pengamatan untuk satu independen variabel. Atau lebih bagus lagi apabila menggunakan rasio 20. Sehingga kalau menggunakan 2 independen kita perlu 40 pengamatan dan seterusnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.